Rasulullah bersabda, "Susullah kaummu. Jika ada kabar tentang kemenanganku, maka datangilah aku." Seorang terlahir di keluarga perampok besar terkemuka Al-Ghifar, Jundab bin Janadah, yang tinggal dan lahir di dekat jalur kafilah Mekah, Syria. Penganiayaan, perampokan, meneror adalah kegiatan kesehariannya. Negeri-negeri dekat tempat tinggalnya adalah mangsanya. Akan tetapi setelah ia melihat akibat dari perbuatannya, kerusakan dan korbannya, ia merasa bersalah dan menyesal. Kemudian ia menyadari bahkan rekan-rekan perampoknya ia ajak untuk menghentikan kebiasaan jahatnya. Karena sikapnya inilah ia mendapatkan amarah dari sukunya. Terpaksa ia pergi meninggalkan kampung halamannya bersama ibu dan Aris Al-Ghifari, saudara laki-lakinya. Mereka pergi ke daerah Najd atas Arab Saudi. Setelah tinggal di sana, ia kemudian mendengarkan kabar bahwa ada seseorang yang mengaku sebagai nabi yang membawa kabar dari langit. Lalu ia berkata kepada saudara laki-lakinya, "Pergilah dengan berkendara menuju ke sebuah lembah yang di sana ada seorang yang mengaku nabi yang membawa kabar dari langit. Dengarkanlah apa yang dikatakannya. Kemudian datang dan beritahulah aku ciri orang ini." Saudaranya pun berangkat dan ia dengarkan apa yang diucapkan oleh nabi itu. Sekembalinya dari Mekah, ia temui Jundab atau lebih dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Dan saudaranya pun berkata, "Aku melihat nabi itu memerintahkan tentang budi-budi yang luhur, dan aku melihat perkataan-perkataannya indah, akan tetapi itu bukanlah syair." Abu Dzar pun berkata, "Hanya itu saja kabar yang kau bawa, dan itu belum dapat memuaskan aku." Abu Dzar kemudian berkeinginan ingin pergi sendiri ke sana. Ia mempersiapkan bekal dengan membawa tempat air kecil. Sampailah ia di Mekah. Ia datangi Ka'bah. Di sana ia berjumpa dengan Nabi, namun ia belum mengenalnya. Sedangkan Abu Dzar tidak senang bertanya-tanya masalah Nabi yang sedang ia cari. Pada salah satu malam pencariannya, saat ia sedang beristirahat, ia bertemu dengan seseorang. Rupanya itu adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tahu bahwa melihat Abu Dzar, ia adalah seorang pengembara. Lalu Sayyidina Ali mengajaknya untuk bertamu ke rumah. Abu Dzar pun mengikutinya. Sayangnya mereka berdua tidak bertanya apapun sampai pagi. Abu Dzar kemudian membawa kantung airnya dan kembali ke Ka'bah. Seharian penuh, bahkan sampai sore hari, ia belum melihat Nabi. Ia kemudian memutuskan untuk menuju tempat istirahatnya. Kembali ia berjumpa dengan Sayyidina Ali. Lagi-lagi ia dan Sayyidina Ali tidak menanyakan sesuatu. Di malam yang ketiga seperti kemarin-kemarin, namun kali ini Ali menghampiri Abu Dzar dan berkata, "Apa yang membuatmu datang kemari? Ceritakanlah padaku." Lalu Abu Dzar berkata, "Jika engkau mau berjanji akan menunjukkan aku, maka aku akan katakan." Ali pun menyanggupinya. Kemudian Abu Dzar menceritakan pencariannya terhadap seseorang yang membawa kabar dari langit. Ali pun berkata, "Apa yang kau cari adalah benar. Dia adalah utusan Allah. Besok pagi ikutilah aku. Jika aku melihat sesuatu yang akan membahayakan dirimu, aku akan berpura-pura seolah-olah aku menuangkan air. Jika aku terus berjalan, ikutilah aku sampai aku memasuki sebuah rumah yang aku masuki." Kemudian mereka pun melakukannya.
Sampailah mereka di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abi Dzar mendengarkan sabda Nabi. Seketika Abu Dzar pun menyatakan keislamannya. Abu Dzar pun tinggal bersama Rasulullah beberapa waktu. Ia belajar dari Rasulullah, bahkan ia bisa membaca beberapa Al-Quran. Kemudian Rasulullah bersabda, "Pulanglah kepada kaummu, ajarkanlah mereka, dan tunggu perintahku." Namun Abu Dzar berkata, "Demi Tuhan yang menggenggam nyawaku, aku akan teriakkan keislamanku di hadapan orang-orang Quraisy." Kemudian Abu Dzar pergi ke Mekah dan berteriak, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Orang-orang Quraisy pun berdiri serta memukulinya sampai ke leher. Beruntung datang paman Nabi, Sayyidina Abbas, melindunginya dengan merangkul tubuh Abi Dzar, dan Abbas pun berkata, "Celakalah kalian, bukankah kalian tahu bahwa Abu Dzar ini adalah dari suku Ghifar, dan Ghifar adalah jalur perdagangan kalian menuju ke Syam?" Keesokan harinya, Abi Dzar mengulangi perbuatannya. "Sungguh, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah." Orang-orang kafir berkata, "Kalian hajarlah orang Sobi'i itu," sebutan dari orang kafir Quraisy untuk pengikut Nabi Muhammad. Kemudian Abu Dzar pun dipukuli. Keinginan mereka adalah supaya Abi Dzar mati. Akan tetapi kembali Sayyidina Abbas merangkulnya dan berkata, "Celakalah kalian, akankah kalian membunuh seseorang dari Ghifar yang merupakan tempat jalur dagang dan tempat kalian lalui? Sudahilah." Kemudian Abi Dzar mendatangi Nabi. Setelah Rasulullah melihat keadaan Abi Dzar yang babak belur, Nabi bersabda, "Bukankah aku telah melarangmu?" Abi Dzar pun berkata, "Wahai Rasulullah, aku memiliki hajat atau tujuan tentang ini, maka aku tunaikan." Rasulullah bersabda, "Susullah kaummu. Jika ada kabar tentang kemenanganku, maka datangilah aku." Kemudian Abi Dzar mendatangi saudara laki-lakinya dan menceritakan tentang keislamannya. Saudara laki-lakinya pun berkata, "Maka aku akan ikut agamamu." Mereka berdua kemudian mendatangi ibunya, dan ibunya pun berkata, "Sungguh, aku akan menetapi agama yang kalian berdua tetapi." Abu Dzar kemudian mengajak Islam kepada kaumnya, dan sebagian dari kaumnya mengikuti agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.